Chandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Ini juga jujur, ini kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada. Oh, kami nggak tahu, pokoknya data. Dari mana ada 3 bulan di sini, nggak ada datanya kok. Iya, tapi udah 3 bulan, Pak. Di mana? Siapa bilang? Aku nggak tahu. Iya, kalau pengadilan bilang kan ini kan salah satu syarat PK kan harus hadir. Dia sudah hadir, sudah. Kami tidak ada, di sistem kami tidak ada. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Ya, sampai sekarang nggak ada. Berarti Kementerian Perhubungan tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tidak tahu kita sama sekali di mana. Kita akan berbincang mengenai bagaimana koruptor kelas kakap dari luar negeri bisa kembali ke tanah air tanpa pengawasan aparat negara. Kita akan berbincang bersama pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Dan sebelumnya juga kami telah mengundang dari pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak keimigrasian. Namun kedua pihak tersebut belum bisa bergabung dalam diskusi kita di malam hari ini dalam Prime Talk. Sementara itu kita akan sapa dulu Kang Asep. Selamat malam Kang Asep. Selamat malam Mbak Rara, apa kabar? Baik, Kang Asep, menjadi buronan Kejaksaan Agung selama sekitar 11 tahun, Joko Chandra ini tiba-tiba terdeteksi sudah berada di tanah air, sudah berada di Jakarta selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Menurut Anda, apa yang terjadi? Apakah betul sistem keimigrasian kita kebobolan? Ya, bukan kebobolan lagi kan. Jangankan orang yang buronan, Mbak Rara. Orang yang biasa-biasa sedang sekarang kan naik travel ke Bandung, ke Jakarta, naik kereta api ada surat-surat. Apalagi buronan yang sekian tahun namanya tercatat di seluruh media, tercatat di penegak hukum, lo bisa katakanlah bisa masuk Indonesia. Kan ada manifestnya. Kita naik kereta api, kita naik travel, pasti tercatat di komputer. Apalagi misalkan naik pesawat sekelas dia, pasti kan ada rapid testnya segala macam tuh surat-surat dari gugus tugas juga. Masa nggak ketemu monitor? Pasti nama itu akan muncul. Ketika itu nama itu muncul, pasti kan, loh, bagi pihak kejaksaan, ya aneh di buronan kan, dia terpidana. Bagi imigrasi harus tercatat. Lebih parah lagi nih saya katakan, kalau katakan dia di Republik Indonesia, yang dipertanyaan surat kuasanya kok bisa? Kan dan tantangan surat kuasa Indonesia. Kalau dia di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh konsulat kedutaan besar. Jadi penggunaan surat kuasa di pengadilan, kalau dia di dalam negeri berarti ada yang kebobolan, jadi istilah Mbak Rara ada kebobolan. Kalau tanpa ada surat kuasa tanpa dilegalisasi, berarti nggak sah. Oke, Kang Asep, kalau bisa kita lihat dari pernyataan Menkumham dikatakan di sistem kami tidak ada, saya tidak tahu bagaimana caranya sampai sekarang tidak ada, Kemenkumham tidak tahu sama sekali Joko Chandra di mana, makanya kemarin akan bilang ditangkap, kami heran. Jadi artinya bahwa memang Kemenkumham tidak memiliki sistem ataupun datanya tidak dimiliki oleh Kemenkumham mengenai keberadaan Joko Chandra. Apakah menurut Anda itu mungkin? Ya nggak mungkin lah, orang kan tadi keluar masuk, jangankan keluar masuk dari luar negeri ke Indonesia ya, jangan dari Bandung ke Jakarta aja tercatat, ya, atau yang paling gampang parameternya, kok bisa surat kuasa digunakan di pengadilan? Kan ditandatangan kalau nggak ada legalisasi, berarti Joko Chandra ada di Republik Indonesia. Kok bisa berarti ada gitu kan di Republik Indonesia? Nah sekarang kalau dia tidak di Indonesia, di luar negeri, kenapa surat kuasa bisa digunakan di pengadilan? Jakarta Selatan mengajukan PK. Kan setiap orang masuk tuh ya, exit permit dan semua itu di imigrasi jelas, tercatat, termonitor. Dia buronan nggak buronan, nama Joko Chandra itu kan, Joko sih banyak ya nama Joko-Joko lain gitu kan, termasuk yang mutus perkara ini juga Joko Sarwoko ya. Nah, kemudian juga presiden kita Joko Widodo. Nah ini Joko Chandra, pasti kan nama Joko gampang dicarinya, Joko Chandra. Oke, masa susah gitu kan? Baik, Kang Asep, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Jaksa Agung berikut ini. Joko Chandra. Ini Joko Chandra, saya juga belum dapat informasi apakah hari ini datang di sidang atau tidak. Tapi yang saya herankan adalah pada tanggal, kami juga memang ada kelemahan, Pak. Pada tanggal 8 Juni, Joko Chandra informasinya datang di Pengadilan Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya. Ini juga jujur, ini kelemahan intelijen kami, tetapi itu yang ada. Terus saya tanyakan kepada pengadilan bahwa itu didaftarkan di pelayanan terpadu. Jadi tidak secara identitasnya terkontrol. Tetapi ini akan menjadi suatu evaluasi kami bahwa dia bisa masuk. Karena memang aturannya katanya untuk masuk ke Indonesia
dia tidak lagi ada pencekalan. Tetapi pemikiran kami adalah bahwa dia ini sudah terpidana. Pencekalan ini aja tersangka, ada batas waktunya untuk kepastian hukum. Tapi kalau ini sudah terpidana, seharusnya pencekalan ini terus menerus dan berlaku sampai ketangkap. Ini akan menjadi persoalan kami nanti dengan imigrasi. Kang Asep, sebagai Anda pakar hukum pidana, untuk status bagi seorang terpidana, apakah seharusnya pencekalan itu memang bisa terus-menerus berlaku atau memang ada batas waktunya? Terpidana itu jangan akan dicekal dimanapun oleh penegak hukum, yaitu eksekutornya jaksa, harus dicari. Saya kasih contoh, jangankan ke Republik Indonesia kan, tersangka nih, jangankan terpidana, tersangka aja dikejar kan ditangkap. Yang di Singapura, yang di Hong Kong ditangkap, apalagi terpidana berkekuatan hukum tetap. Apalagi datang ke Republik Indonesia, tadi daftar di Pengadilan Selatan, kan kenapa nggak diminta Selatan CCTV-nya? Di Selatan tuh ada CCTV-nya masuk pengadilan. Jadi saya aneh, kalau hanya mengakui ini kelemahan, ya mungkin lagi ya saya mungkin paham lah, kita takut corona semua kali. Kang Asep, artinya tanpa permintaan DPO dari Kejaksaan Agung, seharusnya dari sistem keimigrasian juga akan otomatis untuk mencekal terpidana ini apabila kemudian dideteksi masuk ke dalam negeri, seperti itu Kang Asep? Ya, saya bilang jangan Joko lain yang curi ayam pun, curi biasa-biasa, siapapun yang terpidana, ya, dia buronan kalau nggak belum ditangkap. Siapapun terotomatis harus ditangkap. Apalagi sekelas Joko Chandra di kasus BLBI, negara dirugikan sekian ratus miliar dan geger itu perkaranya ya. Karena saya bagian dari ngadili perkara yang lainnya, gubernur BI maupun konglomerat yang lainnya. Ini di selatan, saya di pusat dulu. Ini kan menarik perhatian 20 tahun yang lalu, ya, membuat geger Republik. Dan sekarang sering disebut kan. Nah sekarang kalau sekelas Joko Chandra yang sangat terkenal bisa lolos, saya bisa membayangkan, apalagi kutu-kupret yang lainnya ya, Sabila. Kang Asep. Ya, kalau misalnya kita melihat tadi pernyataan Jaksa Agung bahwa ternyata pada tanggal 8 Juni ini Joko Chandra informasinya datang ke PN Jakarta Selatan untuk mendaftarkan PK-nya melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu sehingga identitas pendaftarnya tidak diketahui. Apakah kemudian dengan adanya kasus seperti ini juga kemudian harus dievaluasi? Bukan dievaluasi ya, ini kegagalan. Apa harus dievaluasi kalau sekarang perkara yang menarik perhatian publik itu jadi penegak hukum akan memprioritaskan. Bisa jalan-jalan di Jakarta, bisa mendarat, pasti mendarat kalau nggak Halim atau di Bandara Soekarno-Hatta atau bandara manapun, kok bisa lolos? Saya kira bukan exception mengatakan kelemahan ya, nggak bisa. Seorang tokoh Joko Chandra bisa jalan-jalan di Jakarta, ya, yang harusnya yang lain juga bagi masyarakat Jakarta itu adalah SKM. Nah, apalagi yang ini coba. Kan aneh gitu. Ya, rakyat tidak bisa berharap ke penegakan hukum kalau percuma dihukum, ujungnya bisa jalan-jalan, bisa ke pengadilan, pengadilan yang mutus. Ya, nah sekarang bisa jalan-jalan. Oke, Kang Asep, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa Metro TV mencoba melakukan penelusuran ke kediaman Joko Chandra di wilayah Jakarta. Namun saat mendatangi rumah mewah tersebut, petugas keamanan menyatakan dalam 3 bulan terakhir Joko Chandra tidak pernah ada di rumah. Adalah kediaman Joko Chandra yang merupakan buron selama 11 tahun karena kasus cesi Bank Bali. Dalam rumah ini tidak terlihat ada penghuni, namun ada beberapa aktivitas seperti renovasi rumah dan ada beberapa satpam yang berjaga. Berdasarkan penuturan warga setempat, rumah ini ditinggali oleh istri dan juga anak dari Joko Chandra. Tim Liputan Metro TV melakukan penelusuran jejak Joko Chandra di Indonesia. Berdasarkan kabar yang beredar, Joko telah tiba di Indonesia 3 bulan lalu dan diketahui memiliki rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan. Namun berdasarkan penuturan warga setempat, hanya anak dan istrinya yang tinggal di rumah tersebut. Meski begitu, terlihat ada aktivitas renovasi rumah dan beberapa satpam yang berjaga di rumah yang diduga milik buronan korupsi Joko Chandra. Rumahnya banyak di sini. Oh, emang di sini banyak rumahnya? Kanan kiri masih anak perempuan. Oh, kanan kirinya ini rumah orang tuanya atau anak? Joko Chandra dikabarkan datang ke Indonesia untuk mendaftarkan pengajuan kembali atas kasusnya pada 8 Juni 2020 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Meski begitu, kedatangannya ke Indonesia tidak diketahui pihak imigrasi, meski Joko Chandra berstatus narapidana dan buron dalam kasus Casey Bank Bali. Dari Jakarta, Nena Tanda, Widiarto, Metro TV. Kita akan kembali lanjutkan perbincangan masih bersama dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iryawan. Kang Asep, apabila kita lihat tadi pernyataan dari Komisi 3 bahwa memang negara tidak boleh kalah oleh buronan, kemudian harus ada teknologi yang dilibatkan. Apakah sebetulnya faktor-faktor seperti itu teknologi yang menjadi masalah atau seperti apa pandangan dari Kang Asep? Yang nggak usah pakai teknologi, saya agak gaptek aja bisa kan tadi saya bilang. Monitor orang gampang tercatat, jangankan naik pesawat, naik travel Bandung-Jakarta tercatat. Kalau nggak tercatat, itu namanya Joko bodong, kalah sama Joko tingkir, gitu kan. Nah, satu itu. Kedua, nih pertanyaan saya, katakanlah sekarang Joko Chandra ini, kan udah pindah warga negara Papua Nugini, aneh ya, warga negara asing punya rumah di Simpruk gitu, hebat banget. Ketiga, kenapa sih rumah itu nggak disita sebagai terpidana untuk uang denda atau uang pengganti? Pertanyaan saya. Ini perkara menarik perhatian sekali lagi. Bukan perkara Joko-Joko lainnya, ini perkara Joko Chandra yang harusnya tadi penelusurannya, kalau menggunakan ilmu sekarang kan tracingnya, ya, periksanya, pengobatannya, itu kan bisa eksekusinya tadi kan. Loh, kenapa sekarang telah muncul di sebelah? Nah, lebih aneh lagi saya menarik tuh. Nah, kenapa dilayani Jakarta Selatan? Kan ketika kejaksaan katakanlah mengakui kelemahan, ya udah tahu kalau di luar negeri nggak usah dilayanin kan, kalau dalam negeri juga dia harus hadir, tapi nggak ada, kenapa dia mau sidang juga? Kalau saya sistem PTSP seperti itu kan identitas pendaftar ini tidak diketahui, Kang. Loh, ini ya dalam PK itu yang mengajukan terpidana atau ahli warisnya, sekali lagi, jadi terpidana kan tadi saya bukan Joko bodong kan, tapi Joko Chandra. Ya, katakan kuasa hukumnya yang daftar. Nah, pengadilan kan harus melihat surat kuasanya. Kalau surat kuasa tanpa legalisasi, berarti surat kuasa dibuat di wilayah Republik Indonesia. Tapi kalau surat kuasanya ketika daftar tuh dilegalisasi di luar, berarti Joko Chandra aja di luar negeri. Artinya jaksaan kelihat, tuh, dia jaksanya ini terdakwa di luar negeri, harusnya ikut. Kalimat 265 KUHP ayat 2 mengatakan ikut hadir, dua kata. Loh, kalau di luar negeri kan nggak mungkin hadir, sekarang sakit, disebut lagi di luar negeri. Katakanlah di suatu negara ASEAN. Loh, kok bisa lolos lagi dari Republik Indonesia ke luar negeri? Kan aneh juga datang. Ini kayak apa, jelangkung ya? Datang tadi undang, pulang juga nggak ketahuan. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari pernyataan Menkumham yang mengatakan di sistem kami tidak ada, sementara Jaksa Agung mengatakan kalau sudah terpidana seharusnya pencekalan ini terus-menerus berlaku sampai ketangkap dan ini akan menjadi persoalan kami dengan imigrasi. Artinya sepertinya dua pihak ini seperti mengeluarkan pernyataan yang bertolak belakang. Kang Asep melihatnya seperti apa? Nah, kalau saya sih gampang lah, Pak Joko Widodo tolonglah dua-duanya masuk resapel aja lah. Tanggung jawab kok mereka atasannya kok. Ya kejaksaan, eksekutor, Menkumham, imigrasi. Saya pikir ya Pak Joko Widodo tolonglah di kasus Joko Chandra. Saya kira perhatian tidak hanya perhatian menteri-menteri yang lain, tolong juga lah dua pejabat tinggi ini jangan sampai karena lolos rakyat terjolimi oleh orang-orang yang merusak korupsi, bayangin 500 miliar. Sebagai closing statementnya dengan melihat kasus bagaimana seorang buronan yang selama 11 tahun berada di luar negeri kemudian terdeteksi kembali masuk ke tanah air tanpa pengawasan, apa yang harus dibenahi agar hal seperti ini tidak lagi terjadi dan tidak lagi menyakiti rasa keadilan rakyat? Ya, saya pikir penegak hukum harus kembali ke dasarnya kembali. Kalau barang yang kelihatan tidak tertangkap, apa bedanya sama corona yang kita tidak kelihatan? Kasihan rakyat. Nanti kan lama-lama sekarang yang jelas-jelas namanya tercantum, terkenal, sekarang bisa lolos bolak-balik, masuk nggak jelas, pulang nggak jelas, hanya mengakui kelemahan, tidak mau tercatat teknologi yang sudah canggih, biayanya besar, Menteri Keuangan sudah mengeluarkan biaya untuk dua institusi tersebut, sekarang nggak ada. Nah, besok kan apa bedanya buronan sama corona aja sudah. Kalau ini nggak selesai, saya pikir Pak Joko Widodo tolong sekali lagi ya. Nah, penegakan hukum gimana lah. Jangan kita salah. Ini jangan kita bilang sedang saleh padahal itu perbuatan salah. Oke, baik. Kang Asep Iwan Iryawan, pakar hukum pidana. Terima kasih telah bergabung sama kami malam hari ini dalam Prime Talk.